Lebih dari 2000 tahun setelah kelahirannya di palungan yang sederhana, Yesus dari Nazaret memiliki pengikut sebanyak 2 miliar orang. Meskipun pengikut Kristus saat ini tidak tertarik dengan bukti sejarah tentang keberadaannya dalam kepercayaan berbasis agama, tetapi sarjana Alkitab telah lama menjelajahi catatan arkeologi dan sejarah dari Yesus. Ada konsensus yang luas dan mendalam tentang keberadaan Yesus berdasarkan bukti tekstual Kristen dan non-Kristen sejak abad pertama Masehi dan seterusnya. Salah satu topik yang sangat panas diperdebatkan pada abad 18 dan puncaknya pada abad 19 adalah The Jesus of History dan The Christ of Faith. Topik ini menjadi sangat populer untuk dianalisis para teolog dan para profesor Perjanjian Baru. Upaya yang dilakukan dalam analisis ini selalu berujung kepada sebuah kesimpulan, bahwa Yesus yang diimani oleh orang Kristen masa kini adalah Yesus yang tidak historis. Maka dari itu, saya akan membuka tabir sejarah Yesus yang jarang diketahui oleh umat Kristen. Di sini, saya akan membagikan fakta Yesus yang jarang diketahui oleh umat Kristen. 1. Yesus pelopor perlawanan damai. Yesus mengkhotbahkan suatu bentuk perlawanan damai yang sering disalah tafsirkan. Kebanyakan orang berpikir bahwa Yesus mengajarkan untuk memberikan pipi yang lain, jika kita ditindas. Akan tetapi, Nabi dari Nazaret ini sebenarnya mengajarkan tentang perlawanan. Orang Yahudi menderita di bawah pemerintahan dari Romawi di Palestina, dan masyarakatnya terpecah karena kebingungan menghadapi situasi tersebut. Beberapa memilih untuk hidup dengan pedang sebagai zelot atau pembunuh yang dikenal sebagai sicari. Yang lainnya, seperti kaum Essene, melarikan diri ke gua-gua tempat mereka menyalin dan menyimpan gulungan laut mati. Orang Farisi dan Saduki berusaha mempertahankan peran kepemimpinan dan prestise dengan bekerja sama dengan otoritas Romawi dalam berbagai tingkatan. Dalam situasi ini, Yesus menganjurkan perlawanan dengan cara damai. Yesus secara khusus merujuk tentang ditampar di pipi kanan, yang menyiratkan bahwa si penampar menggunakan punggung tangan kanannya. Tapi apa yang akan terjadi ketika seorang budak memberikan pipi yang lain? Nah, itu yang akan memaksa orang yang melakukan kekerasan untuk menggunakan punggung tangan kirinya. Tangan kiri diibaratkan hal-hal yang buruk. Dengan kata lain, itu akan membuat si penampar mengakui perbuatan buruknya. Menggunakan punggung tangan kiri dikaitkan dengan kelemahan dan bahkan kenajisan. Dua. Yesus tidak membawa agama baru. Banyak orang yang menganggap bahwa Yesus sebagai Kristen. Padahal, Yesus berasal dari keluarga Yahudi dan mengajar sebagai seorang rabi. Dia tidak membicarakan agama baru, dan bahkan mematuhi hukum Musa dan tradisi Yudaisme, seperti yang dilakukan keluarganya selama beberapa generasi. Sejarah menunjukkan bahwa pesan awal Yesus merujuk dari pandangan Yudaisme abad pertama. Terlebih lagi, di balik konfrontasi antara Yesus sebagai rabi dan perwakilan dari tradisi kerabian, afinitas tetap terlihat jelas dalam bentuk ajarannya yang muncul dalam kitab Injil. Tiga. Nama aslinya adalah bukan Yesus. Penting bagi sejarawan untuk memahami pesan Yesus melalui konteks sejarah Yahudi yang tepat. Nama Yesus dikenal luas saat ini, tapi di Palestina Romawi abad pertama, nama Yesus belum ada. Mengapa? Karena nama ini berasal dari bahasa Yunani Romawi, yaitu Lesos. Dalam bahasa Ibrani, itu berarti Yeshua atau Yeshua, yang memiliki arti menyampaikan atau menyelamatkan, dan pada akhirnya memberikan perspektif baru tentang tokoh sejarah ini. Namun, nama ini sudah sangat populer bahkan sebelum kehadiran Yesus Kristus. Para arkeolog telah menemukan makam dari 71 orang bernama Yeshua. Ada 30 referensi nama yang sama dalam Perjanjian Lama, tentang mengenai 4 karakter yang berbeda. Ratusan referensi ke Yehoshua, atau Joshua, nama pemimpin pengepungan Jericho yang terkenal juga ada.
Bagaimana dengan nama belakang Yesus? Nama belakang Yesus sebenarnya bukanlah Kristus, atau gelar yang jika diterjemahkan sebagai yang diurapi atau raja. Orang-orang sezaman Yesus menggunakan nama ayah atau daerah asal mereka untuk menunjukkan identitas mereka. Jadi, Yesus memiliki nama yang dikenal di zamannya sebagai Yeshua Nasraya, atau Yesus dari Nazaret, atau Yeshua bar Yehosef, atau Yesus anak Yusuf. Empat. Yesus menjalin hubungan baik dan membantu masyarakat kelas bawah. Yesus mengajarkan tentang pentingnya hak setiap orang, dan dia membela masyarakat yang tertindas. Sayangnya, reputasinya menjadi buruk di kalangan elit agama, karena pada saat itu dia sering bersinggungan dengan penderita kusta, pendosa, pekerja seks, pemungut pajak, pengemis, dan orang Samaria. Di saat para rabi tidak mau membantu orang yang terluka karena takut menjadi najis, tetapi Yesus memiliki konsep bahwa semua orang sama pentingnya di mata Tuhan. Menurut Brad Hillcoat, yang menulis untuk The Guardian, Yesus secara terang-terangan berada di pihak orang miskin, yang dikucilkan, yang diabaikan, yang dicabut haknya, dan yang dieksploitasi. Dia ada di pihak mereka ketika hal itu merusak reputasinya, potensi penghasilannya, dan harapannya. Tidak heran jika Yesus berselisih dengan otoritas agama dan politik di wilayah tersebut. 5. Yesus menyebarkan kasih sayang terhadap sesama manusia. Di zaman di mana para ayah membunuh anak-anak mereka, dan bahkan istri mereka tanpa sebab, Kekaisaran Romawi tidak terlalu peduli dengan masalah kekerasan ini. Hal yang sama berlaku ketika pemerintahan Romawi menanggapi masa wabah dan peristiwa bencana lainnya. Namun, Yesus memutarbalikkan paradigma itu, dan ia memberikan perhatian terhadap sesama manusia terlepas dari kelas, jenis kelamin, dan kepercayaan agama mereka. Dilansir dari Huffington Post, ajaran Yesus mengarah pada pendirian pusat perawatan penderita kusta, yang menjadi cikal bakal berdirinya rumah sakit. Melalui ajaran dan teladan yang dia berikan kepada mereka yang membutuhkan, Yesus membuka jalan bagi organisasi amal. Hal ini tertulis jelas dalam Matius pasal 22 ayat 39, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Terlebih lagi, dia mengajak masyarakat untuk mengikuti ajarannya tentang kerajaan Tuhan, yang mengutamakan nilai kehidupan manusia dan hak-hak sipil fundamental. Yesus menginspirasi Mahatma Gandhi. Dikutip laman BBC, Mahatma Gandhi menentang kerajaan Inggris secara damai dan masif, karena ia terinspirasi dengan kehidupan Yesus, yang dia sebut sebagai salah satu guru besar umat manusia. Gandhi banyak menulis tentang Yesus dan dia mempersembahkan dirinya sebagai pengorbanan untuk kebaikan orang lain, termasuk musuh-musuhnya. Sepanjang hidupnya, Mahatma Gandhi mengaku sebagai seorang Muslim, Yahudi, Sikh, Kristen, dan Hindu. Dia juga memiliki dekorasi dinding di gubuknya, yang menggambarkan Yesus dengan tulisan, "Dia adalah kedamaian kita." Tidak mengherankan jika Yesus sangat memengaruhi aktivis India ini, dan memberinya gerakan perlawanan dengan aksi damainya. Itulah fakta Yesus yang jarang diketahui oleh umat Kristen. Bagaimana menurut kalian? Ada tambahan? Silahkan tulis di kolom komentar.